Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Mazmur 13 ayat 6, tetapi aku kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Saudara, ada kalanya dalam perjalanan hidup ini kita harus melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang kelam seperti Daud. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, lari dari satu tempat ke tempat lainnya, bersembunyi dari satu lembah ke lembah lain karena terus dikejar-kejar oleh Saul yang menginginkan kematiannya. Maka sampailah Daud kepada Raja Akis orang Filistin dan menetap di sana untuk beberapa waktu lamanya. Di sana ia pun beroleh kepercayaan dari Raja Akis sehingga raja memberikan daerah Siklak kepada Daud dan pengikutnya untuk didiami. 1 Samuel 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Suatu ketika terjadilah peperangan antara orang Filistin dan orang-orang Israel, dan Raja Akis mengajak Daud untuk turut berperang. Tetapi keberadaan Daud dalam tim perang itu menimbulkan kecurigaan orang-orang Filistin. Mereka meragukan loyalitas Daud. Mereka berpikir, jangan-jangan Daud tidak berperang dengan sepenuh hati, lalu berubah haluan memihak kepada bangsanya sendiri. Maka mereka pun sepakat memulangkan Daud beserta orang-orangnya kepada Siklak. Apa yang terjadi? Ternyata Siklak telah dibumi hanguskan oleh orang-orang Amalek. Semua harta benda dijarah, istri-istri dan anak-anak mereka ditawan. Peristiwa ini benar-benar memilukan hati saudara, sampai-sampai para pengikutnya hendak melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Secara manusia, Daud punya alasan menjadi lemah, kecewa dan frustasi. Tetapi saudara, ada sikap yang patut kita teladani dari Daud, yaitu Daud tidak terprovokasi oleh situasi yang ada, melainkan menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terbukti, Daud menyuruh Imam Abiatar untuk mengambilkan baju efod untuknya.
Baju efod adalah pakaian khusus untuk seorang imam besar sebagai pertanda bahwa ia sedang mencari kehendak Tuhan atau meminta petunjuk dari Tuhan. Saudaraku, mencari hadirat Tuhan adalah cara terbaik untuk membangun iman. Dalam keadaan tertekan, umumnya orang mudah sekali panik, tidak lagi berpikir jernih, bahkan tidak segan berani menyalahkan Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita cari hadirat Tuhan, yaitu mari kita dekatkan diri kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui firman Allah, dan sampaikan isi hati kita melalui doa kita. Karena kepada Tuhan, ketika kita percaya dengan tidak ragu-ragu, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percayalah kepada Tuhan, menantikan kehendak Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Engkau mengajar kami, Engkau menegur kami, Engkau memperbaiki kesalahan kami. Karena Engkau tahu bahwa kami seringkali panik. Kami bahkan menyalahkan orang lain dan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan ketika kami menghadapi tekanan, ketika kami menghadapi kesulitan, ketika keadaan terjepit. Kami tidak lagi berpikir jernih. Tapi hari ini Engkau inginkan dalam keadaan itu justru kami perlu cari kehendak Tuhan. Kami perlu membangun iman kami di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Hadirat Tuhan adalah ketika kami datang mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan, dan kami mendengarkan isi hati Tuhan yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Dan hari ini ketika kami mendengarkan firman Allah ini, kami dapat berdoa, kami dapat memuji-muji Tuhan. Ini adalah perjumpaan yang indah, dan karena itu kami tidak mau melewatinya begitu saja. Justru hati kami terbuka dan kedua tangan kami terangkat kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini kami. Ya Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan, pegang erat tangan kami, karena kami tahu pertolongan kami hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan sampai hari ini mujizat Tuhan itu masih tetap ada. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, mengucap syukur dan terima berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
presence in this place, oh God. Oh, please, ya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Bersama-sama ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Dan ku bersyukur,